Banyak orang bilang, rumah adalah tempat di mana kita bisa menjadi diri sendiri tanpa perlu merasa takut. Bagiku, rumah adalah mahakarya yang aku bangun dengan keringat, doa, dan cinta yang tulus. Namaku Hana, dan selama 7 tahun ini, aku percaya bahwa aku adalah wanita paling beruntung di dunia. Pagi itu, seperti pagi-pagi sebelumnya, Aris, suamiku, mengecup keningku sebelum berangkat kerja. Aroma kopi yang kubuatkan untuknya masih mengepul di udara. Senyumnya masih sama, teduh dan menenangkan. Di mata semua orang, Aris adalah sosok suami teladan. Dia tidak banyak bicara, tapi tangannya selalu ringan membantuku. Aku mencintainya, lebih dari aku mencintai diriku sendiri. Di ruang tengah, aku mendengar suara tawa Sari, adik iparku. Dia sudah tinggal bersama kami sejak lulus SMA. Aku yang membiayai kuliahnya, memastikan dia mendapatkan pendidikan terbaik, karena aku sudah menganggapnya seperti adik kandungku sendiri. Sari sering bermanja padaku, memuji masakanku, atau sekedar memintaku menemaninya belanja. Lalu ada ibu mertuaku. Beliau tinggal hanya beberapa rumah dari kami. Setiap pagi, aku selalu memastikan asisten rumah tanggaku mengantarkan sarapan terbaik untuknya. Bagiku, memuliakan ibu adalah caraku berterima kasih karena telah melahirkan laki-laki sehebat Aris. Kehidupan kami terlihat sangat mapan. Bisnis toko online yang kurintis dari nol kini berkembang pesat. Akulah yang menjadi mesin ekonomi di keluarga ini. Tapi aku tak pernah mempermasalahkannya. Selama Aris tetap di sisiku, selama mertuaku tersenyum, dan selama Sari merasa tercukupi, aku merasa tugasku sebagai wanita sudah sempurna. Aku teringat, siang itu aku sempat memandang foto pernikahan kami yang terpajang di ruang tamu. Kami tampak begitu bahagia. Tak ada satupun firasat, tak ada satupun bisikan di telingaku yang mengatakan bahwa semua kebahagiaan ini hanyalah panggung sandiwara. Aku tidak tahu bahwa di balik senyum manis Sari, di balik ketenangan suamiku, dan di balik doa-doa ibu mertuaku, ada sebuah rahasia besar yang sedang mereka susun rapi. Mereka semua saling menggenggam tangan, membangun sebuah tembok kebohongan yang sangat tinggi. Sementara aku dibiarkan sendirian di dalam rumah yang kupikir surga, tanpa tahu bahwa badai besar akan segera datang melalui sebuah benda kecil yang tertinggal di atas meja makan. Aku selalu percaya pada pepatah bahwa rezeki istri yang berbakti akan melapangkan jalan suaminya. Itulah mengapa aku tidak pernah perhitungan. Toko onlineku bukan hanya sekedar bisnis bagiku, itu adalah sumber napas bagi banyak orang. Bukan hanya untuk aku, Aris, dan anak kami, tapi juga untuk seluruh keluarga besar suaminya. Setiap tanggal 1, aku punya ritual khusus. Aku akan menyiapkan beberapa amplop. 1 untuk ibu mertuaku, 1 untuk biaya kuliah Sari, dan 1 lagi untuk membantu cicilan rumah kakak sulung Aris. Aku melakukannya dengan sukacita. Aku merasa bangga bisa menjadi tangan di atas. Pernah suatu sore, ibu mertuaku menggenggam tanganku erat. Beliau berkata, "Hana, ibu tidak tahu jadi apa keluarga ini kalau Aris tidak menikah denganmu." Kalimat itu membuatku merasa sangat dihargai. Aku merasa telah berhasil menjadi menantu yang sempurna. Aku merasa menjadi bagian dari mereka. Namun, jika aku mengingatnya kembali sekarang, aku menyadari ada yang aneh dengan cara Aris menatapku setiap kali aku memberikan uang bulanan untuk keluarganya. Ada sorot mata yang sulit kuartikan. Bukan sekedar terima kasih, tapi sesuatu yang lebih mirip dengan rasa bersalah atau mungkin ketakutan. Entahlah, saat itu aku terlalu buta oleh rasa percaya. Satu hal lagi yang mulai kulihat adalah sikap Sari. Dia mulai sering menerima paket-paket mewah. Tas baru, sepatu bermerek, hingga perhiasan yang rasanya terlalu mahal untuk uang saku yang kuberikan padanya. Saat kutanya, dia selalu menjawab, "Ini hadiah dari temban Kak Hana, kakak jangan khawatir." Aku hanya tersenyum dan mengacak rambutnya. Aku pikir adik iparku sudah dewasa dan punya banyak teman baik. Aku tak pernah menaruh curiga. Aku terlalu sibuk memastikan dapur mereka tetap mengepul, memastikan Aris tetap terlihat gagah dengan pakaian terbaik yang kubelikan padanya, dan memastikan rumah kami tetap menjadi tempat paling nyaman untuk mereka semua bernaung.
Aku adalah pilar rumah ini. Aku yang menopang atapnya agar tidak rubuh menimpa mereka. Tapi yang tidak aku sadari adalah, tepat di bawah kakiku, mereka sedang menggali lubang yang sangat dalam. Mereka membiarkanku bekerja keras, membiarkanku merasa menjadi pahlawan, sementara mereka menyiapkan sebuah rencana untuk menggantikan pilar ini dengan pilar yang lain. Malam itu, Aris pulang lebih lambat dari biasanya. Dia tidak berani menatap mataku saat aku menyambutnya di depan pintu. Dia hanya bilang dia lelah. Dan untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, aku merasakan dingin yang aneh saat menyentuh tangannya. Dingin yang berasal bukan dari udara malam, tapi dari hati yang mulai berpaling. 7 tahun. Orang bilang itu adalah angka keramat dalam sebuah pernikahan. Katanya, jika sebuah kapal bisa melewati ombak di tahun ke-7, maka ia akan berlayar selamanya. Malam itu, Aris membawaku ke sebuah restoran di tepi kota untuk merayakan hari jadi kami. Dia terlihat sangat tampan, mengenakan kemeja yang kupilihkan untuknya bulan lalu. Sepanjang makan malam, dia menggenggam tanganku. Dia bercerita tentang betapa bersyukurnya dia memilikiku. Dia bilang, aku adalah keberuntungan terbesar dalam hidupnya. "Hana," katanya malam itu. Suaranya terdengar begitu tulus di telingaku. "Terima kasih sudah menjaga aku, menjaga ibu dan membimbing Sari. Aku janji, tahun-tahun ke depan hanya akan ada kebahagiaan untuk kita." Aku tersenyum, mataku berkaca-kaca. Aku merasa semua lelahku membangun bisnis, semua sabarku menghadapi dinamika keluarga, terbayar tuntas malam itu. Aku merasa menjadi wanita paling dicintai. Aku tidak pernah menyangka bahwa kata-kata manis itu hanyalah cara untuk meninabobokan logikaku agar aku tidak terbangun dari mimpi buruk yang sebenarnya sudah dimulai. Sesampainya di rumah, ibu mertuaku dan Sari sudah menunggu dengan kue kecil. Mereka memelukku bergantian. Ibu membisikkan doa agar pernikahan kami langgeng, sementara Sari memujiku sebagai kakak ipar terbaik sejagat raya. Aku merasa dikelilingi oleh kasih sayang yang tulus. Aku merasa memiliki segalanya. Sebuah bisnis yang mapan, suami yang setia, dan keluarga besar yang sangat mendukungku. Malam itu, aku tidur dengan senyum yang mengembang, memeluk erat Aris seolah dia adalah satu-satunya duniaku. Namun, ada satu hal kecil yang kulewatkan. Sebelum tidur, aku melihat Aris menerima sebuah pesan singkat. Dia tidak membalasnya, tapi dia mematikan ponselnya dengan gerakan yang sangat cepat, seperti seseorang yang sedang menyembunyikan api dalam lipatan kain. Aku mengabaikannya. Aku terlalu percaya diri bahwa tak ada rahasia di antara kami. Aku tidak tahu bahwa malam itu adalah malam terakhir aku bisa tidur dengan tenang. Aku tidak tahu bahwa besok pagi takdir akan menyeret kakiku menuju meja makan di mana sebuah ponsel milik Sari tertinggal begitu saja. Sebuah benda kecil yang akan merobek seluruh dunia yang kubangun dengan susah payah selama 7 tahun ini. Pagi itu dimulai dengan kekacauan kecil yang tidak biasa. Ponsel yang kugunakan untuk mengelola operasional toko tiba-tiba mati total setelah terkena tumpahan air. Aku panik. Ada belasan pesanan yang harus segera diproses dan dikirim pagi ini. Aris sudah berangkat kerja lebih awal, dan aku benar-benar butuh perangkat untuk mengakses akun toko onlineku. Saat itulah, aku melihat ponsel Sari tergeletak di meja makan. Sari sendiri sedang asik mandi. Suara nyanyiannya terdengar dari balik pintu kamar mandi di lantai atas. "Sari, kakak pinjam ponselnya sebentar ya, mau pesan kurir," teriakku. Tak ada jawaban jelas, hanya gumaman yang kuanggap sebagai izin. Aku mengambil ponsel itu. Layarnya tidak terkunci. Aku segera membuka aplikasi belanja. Namun, tepat saat jemariku hendak mengetik, sebuah notifikasi muncul di bagian atas layar. Sebuah pesan dari aplikasi WhatsApp. Mataku terpaku pada nama grup yang mengirim pesan itu. Keluarga Inti. Aku mengelutkan kening. Keluarga Inti? Di rumah ini aku adalah istri Aris, menantu ibu, dan kakak ipar Sari. Tapi kenapa aku tidak ada di dalam grup itu? Rasa penasaran yang mulanya kecil, tiba-tiba membesar menjadi dorongan yang tak tertahankan. Jemariku gemetar saat aku memberanikan diri menyentuh notifikasi itu.
Duniaku terasa berhenti berputar saat layar itu terbuka. Di sana, kulihat foto profil grup itu adalah foto mereka bertiga, Ibu, Aris, dan Sari. Tapi ada satu wanita lagi yang tidak kukenal. Wanita itu duduk di samping Aris menggendong seorang bayi. Aku men-scroll pesan-pesan di atasnya. Pesan dari Ibu, "Sinta, jamu kiriman Ibu sudah sampai. Diminum ya, biar ASINya lancar untuk cucu Ibu." Pesan dari Sari, "Kak Aris, tadi aku sudah beli tas yang kita lihat kemarin. Makasih ya Kak Aris, uang transferannya lebih banget." Dan yang paling menghancurkan adalah pesan dari suamiku sendiri, Aris. Dia mengirim sebuah foto akta nikah siri. Diikuti kalimat, "Alhamdulillah, pernikahan siri kita sudah jalan 2 tahun. Sabar ya Sinta, pelan-pelan kita cari waktu yang pas untuk kasih tahu Hana. Yang penting sekarang, kebutuhan kalian sudah tercukupi dari hasil toko itu." Lututku lemas. Aku terduduk di lantai dapur yang dingin. Jadi selama ini, rumah besar ini, mobil yang dikendarai Sari, perhiasan Ibu, bahkan biaya hidup wanita bernama Sinta itu, semuanya berasal dari keringatku. Dari toko yang kubangun dengan kerja keras hingga kurang tidur. Mereka tidak hanya mengkhianati cintaku, mereka merampok hidupku. Mereka semua, suami yang kupuja, ibu yang kuhormati, dan adik yang kusayangi. Mereka kompak membangun dinding rahasia ini di belakang punggungku. Aku hanyalah mesin pencetak uang bagi mereka. Sementara cinta dan kasih sayang yang tulus itu, mereka berikan untuk orang lain. Aku harus segera meletakkan ponsel ini. Aku harus bersikap seolah-olah tidak tahu apa-apa. Tapi bagaimana caranya? Bagaimana caranya tetap bernafas ketika aku baru saja sadar bahwa aku tinggal bersama sekelompok serigala yang selama ini kupelihara dengan sepenuh hati? Dengan tangan yang gemetar hebat, aku meletakkan ponsel Sari kembali ke atas meja, tepat di posisi semula. Aku berdiri dengan sisa tenaga yang ada, berpaling ke arah kompor seolah sedang sibuk dengan penggorengan. Jantungku berdegup begitu kencang, rasanya seperti ingin melompat keluar dari dadaku. "Kak Hana, sudah selesai pinjam ponselnya?" Suara Sari terdengar ceria, tanpa beban, tanpa dosa. Aku menarik napas panjang, mencoba menstabilkan suaraku yang hampir pecah. "Sudah, Sar. Makasih ya. Kakak sudah pesan kurirnya." Aku tidak berani menoleh. Aku takut dia melihat mataku yang sudah memerah menahan badai. Aku mendengar Sari tertawa kecil sambil mengetik sesuatu. Mungkin dia sedang membalas grup keluarga inti itu. Mungkin dia sedang menertawakanku bersama maduku. Pikiranku mulai liar. Setiap tawa yang keluar dari mulutnya sekarang terasa seperti sembilu yang menyayat kulitku. "Assalamualaikum Hana, Sari." Ibu mertuaku datang. Wajah yang biasanya kupandang penuh kewibawaan itu kini tampak begitu asing bagiku. Beliau menghampiriku, mengusap bahuku dengan lembut. Sentuhan yang dulu terasa hangat, kini terasa seperti bara api yang membakar. "Hana, nanti sore bisa titip transfer uang lagi? Ibu mau beli kado untuk teman ibu yang baru melahirkan." Ucapnya dengan nada manis yang biasa dia gunakan. "Kado? Teman? Atau itu kode untuk kebutuhan anak Sinta?" Aku hanya bisa mengangguk pelan. Aku tidak mampu berkata-kata. Aku merasa seperti robot. Di dalam kepalaku, kalimat Aris di grup chat tadi terus bergema. Hasil toko itu. Ternyata selama ini, aku bukan hanya pilar rumah ini. Aku adalah sapi perah yang mereka pelihara dengan pujian palsu. Aku yang banting tulang mengurus stok barang, melayani komplain pelanggan hingga larut malam, sementara mereka berbagi kebahagiaan dengan wanita lain menggunakan uangku. Sore itu Aris pulang. Dia membawakanku martabak manis kesukaanku. Dia mencium keningku dengan durasi yang sama seperti biasanya. "Capek ya sayang? Istirahatlah, biar Sari yang bantu siapkan makan malam," katanya lembut. Dulu, kalimat itu akan membuatku merasa sangat dicintai. Sekarang, aku melihatnya sebagai cara aku menjauh dari ruang tengah agar mereka bisa bebas berkomunikasi tanpa aku sadari. Aku masuk ke dalam kamar, mengunci pintu dengan perlahan dan jatuh duduk di balik pintu. Aku tidak menangis bersuara. Aku hanya menutup mulutku dengan tangan, sementara air mata mengalir deras tanpa kendali. Aku melihat cermin. Siapa wanita bodoh di dalam sana? 7 tahun aku tertipu. Tapi aku sadar
Menangis tidak akan menyelesaikan apapun. Aku harus tahu seberapa jauh pengkhianatan ini telah berakar. Aku harus tahu di mana Sinta tinggal dan sejak kapan suamiku membagi hatinya. Malam ini, di saat mereka semua berpikir aku sudah terlelap dalam mimpi indah, aku akan mulai mengumpulkan kepingan kebenaran. Aku akan membuka mata lebar-lebar untuk melihat wajah asli dari orang-orang yang selama ini kusebut keluarga. Pukul 2 dini hari. Dunia terasa begitu sunyi, kecuali suara dengkur halus Aris di sampingku. Lelaki ini, lelaki yang wajahnya tampak begitu tenang saat tidur, adalah lelaki yang sama yang menulis pesan tentang pernikahan siri di ponsel adiknya. Aku bangun perlahan, memastikan tidak ada deri tempat tidur yang akan mengusik tidurnya. Dengan tangan gemetar, aku mengambil ponsel Aris yang ia letakkan di nakas. Aku tahu kata sandinya. Itu adalah tanggal pernikahan kami. Ironis, bukan? Dia menggunakan hari komitmen kami untuk mengunci semua kebohongannya. Aku tidak mencari di aplikasi pesan biasa. Aku langsung menuju aplikasi catatan yang tersembunyi di folder paling belakang. Di sana, aku menemukan sebuah catatan berjudul Rencana Masa Depan. Nafas duniaku seakan terhenti saat membacanya. Ada daftar rincian biaya, sewa kontrakan Sinta, biaya imunisasi bayi bernama Abid, hingga rencana pembelian rumah baru atas nama ibu mertuaku tahun depan. Semua dana itu bersumber dari bonus toko Hana. Hatiku semakin perih saat melihat tanggal-tanggalnya. Aris sudah memulai ini sejak 2 tahun lalu, tepat saat aku sedang berjuang pulih dari keguguran anak pertama kami. Di saat aku menangis kehilangan buah hati, dia justru merayakan kelahiran bayi dari wanita lain. Dan yang lebih menyakitkan, ibu mertuaku adalah orang yang mengatur semua pertemuan mereka. Aku berjalan menuju ruang kerja kecilku di sudut rumah. Aku membuka laci paling bawah, tempat aku menyimpan buku besar laporan keuangan toko onlineku. Aku mulai mencocokkan angka-angka. Selama ini aku memang memberikan akses pada Sari untuk membantu pembukuan sederhana. Aku baru menyadari, ada selisih angka yang cukup rapi setiap bulannya. Sari memanipulasi laporan pengiriman barang, seolah-olah ada banyak barang retur atau rusak, padahal uangnya mengalir ke rekening pribadi yang baru kusadari adalah milik Sinta. Tega kalian, bisikku di tengah kegelapan. Suara Sari yang sering memuji kebaikanku, suara ibu yang memintaku untuk terus sabar bekerja, semuanya kini terdengar seperti suara burung pemakan bangkai yang sedang menunggu kematianku. Mereka tidak menginginkan aku, mereka hanya menginginkan apa yang bisa kuhasilkan. Aku terduduk di lantai ruang kerjaku, dikelilingi oleh tumpukan faktur yang kini terasa seperti tumpukan duri. Aku punya 2 pilihan, berteriak histeris sekarang juga dan mengusir mereka semua, atau tetap diam dan menyusun rencana yang lebih rapi. Jika aku berteriak sekarang, aku tidak punya bukti kuat, karena semua aset fisik seperti rumah dan mobil atas nama Aris atau ibunya. Aku akan diusir tanpa membawa apa-apa. Tidak, aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Aku kembali berbaring di samping Aris. Saat dia bergerak dalam tidurnya dan mencoba memelukku, aku merasa tubuhku kaku seperti batu. Rasa jijik menjalar ke seluruh sarafku, namun aku menutup mata rapat-rapat. Mulai besok, aku bukan lagi Hana yang lugu. Aku akan tetap menjadi mesin uang mereka, tapi hanya sampai aku berhasil memindahkan setiap sen yang menjadi hakku ke tempat yang takkan bisa mereka jangkau. Perang ini baru saja dimulai, dan aku tidak akan membiarkan mereka menang hanya karena mereka merasa lebih cerdik dariku. Pagi ini, aku berdiri di depan cermin lebih lama dari biasanya. Aku merapikan riasanku, memastikan tidak ada sisa bengkak di mataku. Aku harus terlihat seperti Hana yang biasa, istri yang patuh, menantu yang tulus, dan kakak ipar yang pemurah. Padahal, di dalam dadaku ada api yang menyala hebat. "Pagi sayang, wangi sekali masakannya." Suara Aris memelukku dari belakang. Dulu, pelukan ini adalah rumah bagiku. Sekarang, aku merasa sedang dipeluk oleh seekor kobra. Aku tersenyum tipis, membalikan badan, dan merapikan kerah kemejanya. "Iya mas, hari ini aku masak spesial karena aku ingin kita bahas sesuatu tentang ekspansi toko onlineku," kataku dengan nada selembut mungkin. Aris dan Sari langsung antusias. Aku tahu, di telinga mereka,
Kata ekspansi berarti lebih banyak uang. Aku menjelaskan rencanaku untuk membuka gudang baru dan memisahkan rekening operasional sepenuhnya. Aku bilang, aku ingin atas nama diriku sendiri, agar memudahkan urusan pajak. Aku melihat kilatan ragu di mata Aris. Dia biasanya sangat mengontrol masalah keuangan. Kenapa tidak pakai nama Mas aja seperti biasanya, Han? Kan lebih praktis, tanya Aris sambil menyuap nasi. Aku sudah menyiapkan jawaban. Justru itu, Mas. Aku tidak mau beban pajakmu makin besar. Biar aku yang tanggung resikonya. Lagi pula, aku ingin memberikan kejutan untuk ibu. Jika ini berhasil, aku ingin membelikan tanah di samping rumah ibu. Mendengar kata tanah untuk ibu, pertahanan Aris runtuh. Serakah memang selalu menjadi kelemahan mereka. Sari pun ikut mendukung, membayangkan komisi yang akan dia manipulasi lagi nanti. Mereka tidak tahu bahwa rekening baru yang akan kubuat adalah lubang pertama yang kugali untuk menjatuhkan mereka. Siangnya, aku tidak pergi ke gudang. Aku pergi ke bank. Aku memindahkan semua akses token dan sandi rahasia toko yang selama ini diketahui Sari. Aku mengubah alur kas. Mulai hari ini, setiap keuntungan yang masuk tidak lagi singgah ke rekening bersama, melainkan ke sebuah rekening rahasia atas nama orang tuaku yang sudah tiada. Namun, rintangan pertama muncul lebih cepat dari perkiraanku. Saat aku masih di bank, ibu mertuaku menelpon dengan nada panik. "Hana, kamu di mana? Sari bilang dia tidak bisa buka aplikasi toko. Ada pesanan besar yang harus dikonfirmasi, tapi semua sandinya berubah. Kamu tidak sedang menyembunyikan sesuatu dari kami, kan?" Napasku terhenti sejenak. Aku lupa betapa protektifnya mereka terhadap mesin uang mereka. Aku harus berpikir cepat. Jika mereka curiga sekarang, semua rencanaku akan gagal total sebelum sempat berjalan. "Oh, itu Bu. Maaf, tadi ada percobaan peretasan dari orang luar, jadi sistem otomatis mengunci semuanya untuk keamanan. Hana sedang di kantor pusat aplikasi untuk mengurusnya. Bilang pada Sari ya, Bu. Hana akan pulang bawa kabar baik." Aku menutup telepon. Keringat dingin mengucur di punggungku. Aku sadar, aku sedang bermain api di dalam gudang mesiu. Satu langkah salah, mereka akan menyadari bahwa mangsa mereka telah bangun dan mulai melawan. Tujuanku sudah bulat. Aku akan mengambil kembali setiap rupiah yang mereka curi, mengamankan hak asuh anakku, dan meninggalkan mereka dengan tangan kosong. Sama seperti saat mereka pertama kali mengajakku membangun rumah tangga ini. Ketegangan di bank siang tadi belum sepenuhnya hilang dari kepalaku. Tapi aku sudah harus menghadapi ujian berikutnya. Sore itu ibu mertuaku datang ke rumah tanpa memberi kabar. Beliau duduk di ruang tamu dengan wajah yang dibuat sesedih mungkin. Sebuah taktik yang sangat kukenal untuk memancing rasa ibaku. "Hana?" mulainya dengan suara serak. "Ibu semalam tidak bisa tidur. Ibu memikirkan masa depan keluarga kita. Rumah ini dan tanah yang kamu janjikan itu. Bagaimana kalau semuanya kita satukan saja atas nama Aris, agar jika terjadi sesuatu pada ibu, urusannya tidak rumit bagi kalian?" Aku tersenyum, meski di dalam hati aku merasa ingin berteriak. Mereka benar-benar tidak sabar. Mereka ingin mengunci semua jerih payahku atas nama Aris, agar jika suatu saat rahasia Sinta terbongkar, aku tidak punya kekuatan hukum apapun atas rumah yang kubayar cicilannya setiap bulan ini. "Ibu tenang saja," jawabku lembut sembari menggenggam tangannya yang terasa dingin. "Hana sedang mengurus semuanya, tapi pihak bank bilang akan lebih mudah jika kita menunggu audit toko selesai bulan depan. Ibu percaya pada Hana, kan?" Beliau menatapku tajam, mencari celah kebohongan di mataku. Aku membalas tatapannya dengan kepolosan yang kupalsukan dengan sempurna. Akhirnya beliau mengangguk meski tampak tidak puas. Setelah ibu pergi, aku tidak membuang waktu. Aku melihat Sari sedang asyik menelpon di taman belakang. Dengan gerakan cepat, aku menyelinap ke kamarnya yang terbuka sedikit. Aku mencari tas yang sering ia bawa jika pergi berakhir pekan. Di sana, aku menemukan strok pembayaran dari sebuah minimarket di area perumahan Gria Asri. Sebuah lokasi yang jauh dari kantor Aris maupun rumah kami. Nafasku tercekak. Itulah lokasi mereka.
Aku berbohong pada Aris melalui pesan singkat, mengatakan bahwa aku harus mengunjungi pemasok bahan kain. Padahal, aku memacu mobilku menuju perumahan Gria Asri. Jantungku berdebu hebat. Aku takut, tapi rasa ingin tahuku jauh lebih besar dari rasa takutku. Sesampainya di sana, aku memarkir mobil agak jauh dari blok yang dituju. Aku memakai kacamata hitam dan masker. Dari kejauhan aku melihat sebuah rumah minimalis dengan taman kecil yang terawat rapi. Ada jemuran pakaian bayi di terasnya. Lalu, jantungku serasa berhenti berdetak. Sebuah mobil berhenti di depan rumah itu. Aris turun dengan wajah yang sangat berseri-seri. Ia tidak membawa tas kantor, melainkan menenteng beberapa kantong belanjaan besar berisi papok dan susu bayi. Seorang wanita muda keluar dari rumah itu. Dia cantik, tampak lembut dan sangat mudah. Dia memeluk Aris dan Aris mengecup keningnya dengan penuh kasih sayang. Kecupan yang sama yang ia berikan padaku pagi tadi. Tak lama kemudian, ibu mertuaku muncul dari dalam rumah itu sambil menggendong seorang bayi. Mereka tampak seperti keluarga yang sangat bahagia. Sebuah keluarga utuh yang tidak melibatkan aku di dalamnya. Aku melihat pemandangan itu dari balik kaca mobilku. Jadi, selama aku sibuk mengurus pesanan pelanggan hingga punggungku sakit, mereka sedang bersenang-senang di sini menggunakan uangku. Ibu mertuaku berada di sana, seolah-olah dia memiliki dua menantu di bawah satu atap kebohongan. Aku menyalakan mesin mobil dengan tangan gemetar. Aku ingin sekali turun, melabrak mereka dan mengakhiri semua sandiwara ini. Tapi aku teringat tujuan utamaku. Jika aku turun sekarang, aku kalah. Aku hanya akan menjadi istri yang mengamuk tanpa persiapan hukum yang matang. Nikmatilah waktu kalian, bisikku dengan suara yang dingin dan tajam. Karena sebentar lagi, rumah indah ini akan runtuh seiring dengan keringnya aliran uang yang kalian curi dariku. Melihat kebahagiaan mereka di rumah itu kemarin adalah luka terdalam yang pernah kurasakan. Tapi, luka itu juga yang membuatku menjadi wanita yang paling dingin. Aku sadar, kekuatan Aris dan keluarganya hanya satu, uangku. Maka, cara terbaik untuk melumpuhkan mereka adalah dengan membuat mereka merasa kekurangan tanpa mereka sadari bahwa akulah pelakunya. Pagi ini, aku memanggil Sari ke ruang kerjaku. Aku sengaja memasang wajah lesu dan penuh beban. "Sar," kataku sambil menyodorkan beberapa lembar laporan keuangan palsu yang sudah kusiapkan. "Toko sedang dalam masalah besar. Supplier utama kita menaikkan harga sepihak dan ada piutang besar yang macet. Untuk sementara, semua pengeluaran di luar operasional harus dihentikan, termasuk uang saku bulanan dan jatah untuk ibu." "Hah? Tapi Kak, bulan ini aku sudah janji mau DP motor baru. Terus, ibu juga sudah pesan perhiasan untuk arisan minggu depan." Suara Sari meninggi, nada manjanya hilang, berganti dengan nada menuntut yang kasar. Aku memijat pelipisku, berpura-pura pusing. "Kakak tidak bisa berbuat apa-apa, Sar. Kalau kita paksakan, toko ini bisa bangkrut bulan depan. Kamu mau kita semua tidak makan?" Sari keluar dari ruangan dengan membanting pintu. Aku tahu, setelah ini dia akan langsung mengadu pada Aris dan ibu mertuaku. Dan itulah yang kuharapkan. Aku ingin melihat bagaimana kasih sayang mereka bertahan saat aliran uang mulai kering. Benar saja, sepanjang sore ponselku tidak berhenti bergetar. Aris menelepon berkali-kali, tapi aku tidak mengangkatnya. Aku mengirim pesan singkat. "Mas, aku sedang di gudang membereskan kekacauan stok. Kepalaku sangat sakit, jangan ganggu dulu." Malam harinya, saat aku pulang, suasana rumah terasa sangat mencekam. Aris duduk di meja makan dengan wajah keruh. Ibu mertuaku juga ada di sana, tampak sangat tidak senang. "Hana, apa-apaan ini?" Aris langsung menyerangku tanpa bertanya, apa aku sudah makan atau belum. "Ibu bilang kamu memotong jatah bulanannya. Sari juga menangis karena kamu tidak memberi uang saku. Kamu kan tahu mereka sangat bergantung padamu." Aku menatap Aris dengan tatapan kosong. "Mas, toko itu milikku. Aku yang tahu kondisinya. Kenapa Mas tidak pakai gaji Mas saja dulu untuk membantu mereka? Mas punya tabungan kan?" Aris terdiam, wajahnya memerah. Aku tahu persis kenapa dia diam. Gaji Aris yang tidak seberapa itu sudah habis untuk membiayai kemewahan Sinta dan kontrakan di Gria Asri. Dia tidak punya sisa sepeser pun.
Mas tidak bisa begitu saja lepas tangan, sahut ibu mertuaku dengan suara ketus. Kamu kan menantu, sudah kewajibanmu menanggung keluarga suamimu. Kewajibanku adalah selama aku mampu, Bu, dan saat ini aku sedang tidak mampu karena aku sedang menyelamatkan masa depan kita. Di dalam kamar, aku tersenyum pahit. Aku bisa mendengar dari balik pintu mereka berbisik-bisik panik. Aris bingung bagaimana harus membayar cicilan rumah Sinta yang jatuh tempo lusa. Sari marah karena gaya hidupnya terancam. Ini baru permulaan. Aku baru saja memutar keran airnya menjadi tetesan kecil. Aku ingin melihat apakah Sinta akan tetap memeluk Aris dengan hangat saat suamiku itu pulang dengan tangan kosong. Apakah ibu akan tetap memuji Aris sebagai anak berbakti saat dia tidak bisa memberikan perhiasan lagi? Satu persatu, aku akan kuliti kemunafikan mereka dengan cara yang paling menyakitkan bagi mereka. Kemiskinan. Aku duduk di sebuah kafe kecil di seberang kantor notaris, tempat Aris berjanji bertemu dengan seseorang untuk menggadaikan sertifikat palsu itu. Aku memegang ponselku, memantau titik merah di aplikasi pelacak. Aku merasa seperti detektif di dalam hidupku sendiri, dingin, waspada, dan tanpa perasaan. Aku sudah menyiapkan skenario. Saat Aris menyerahkan dokumen itu, aku akan datang bersama petugas keamanan untuk memergokinya dengan tuduhan pencurian dokumen. Namun, hidup tidak pernah sesederhana rencana di atas kertas. Tiba-tiba, ponselku bergetar hebat. Bukan dari aplikasi pelacak, tapi dari asisten rumah tanggaku di rumah. Pesan suaranya terdengar sangat histeris. "Ibu Hana, tolong pulang segera. Tuan Aris dan ibu mertua membawa semua barang-barang di toko. Mereka bilang tokonya mau pindah, tapi mereka juga membawa anak ibu. Mereka bilang mau mengajak anak ibu jalan-jalan, tapi wajah mereka sangat marah. Duniaku runtuh seketika. Anakku. Mereka tahu bahwa anakku adalah satu-satunya kelemahanku. Aris rupanya tidak sebodoh yang kukira. Dia mungkin menyadari ada yang aneh dengan sertifikat itu. Atau mungkin dia merasa terdesak hingga melakukan langkah paling kotor. Menjadikan anak kami sebagai sandara agar aku tidak berani melawannya. Aku memacu mobilku pulang dengan air mata yang mulai mengaburkan pandangan. Sesampainya di rumah, gudang tempatku menyimpan stok sudah kosong melompong. Lemari-lemari dibiarkan terbuka. Tidak ada Sari, tidak ada ibu mertua, dan yang paling menyakitkan, tidak ada anakku di sana. Hanya ada selembar kertas di atas meja makan. Tulisan tangan Aris. "Hana, jangan coba-coba melaporkan aku. Kamu pikir aku tidak tahu kamu mulai menyelidikiku. Serahkan semua akses rekening tokomu yang baru dan tanda tangani surat penyerahan aset rumah ini jika kamu ingin melihat anakmu lagi. Kami hanya butuh hak kami sebagai keluargamu. Jangan buat ini menjadi sulit." Aku jatuh terduduk di lantai gudang yang kosong. Semua usahaku mengumpulkan bukti, semua kesabaranku menahan jijik, seolah sia-sia dalam sekejap. Mereka tidak hanya merampok hartaku, mereka merampok jiwaku. Selama ini aku berpikir aku sedang bermain catur dengan mereka. Aku pikir aku memegang kendali karena aku pemegang uangnya. Tapi aku lupa, orang-orang yang sudah kehilangan rasa malu dan hati nurani tidak akan bermain dengan aturan. Mereka akan menghancurkan papan caturnya jika mereka merasa akan kalah. Aku melihat ke sekeliling rumah yang dulu kubangun dengan cinta ini. Kini, ia hanyalah bangunan kosong yang penuh dengan jejak pengkhianatan. Pilihanku sekarang sangat terbatas. Menyerahkan segalanya dan kembali menjadi budak mereka demi anakku, atau mencari cara lain yang lebih berisiko yang bisa membuatku kehilangan segalanya. Inilah klimaks dari kehancuranku. Di titik di mana aku menyadari bahwa kebenaran pun bisa kalah oleh kekejaman yang terorganisir. Aku sendirian, tanpa harta, tanpa dukungan keluarga, dan tanpa anakku di pelukanku. Malam ini, rumah yang biasanya hangat terasa lebih dingin dari liang lahat. Aku duduk bersimpuh di tengah ruang tamu yang berantakan. Tidak ada lampu yang kunyalakan. Kegelapan di sekelilingku terasa lebih jujur dibandingkan senyum keluarga ini selama 7 tahun terakhir. Ibu mertuaku masuk dengan langkah angkuh, diikuti oleh Sari yang sibuk dengan ponselnya. Mereka tidak lagi berpura-pura baik. Topeng itu sudah mereka buang jauh-jauh. "Sudah puas menangisnya, Hana?" Suara ibu mertuaku terdengar tajam, tanpa ada sisa kelembutan. "Jangan salahkan kami. Kamu yang mulai mencari gara-gara. Kamu mencoba memutus rezeki kami. Padahal kamu tahu, Aris butuh uang itu untuk urusan penting lainnya." Aku mendongak, menatapnya dengan mata sembab. "Urusan penting?
Maksud ibu membiayai istri siri suamiku? Membiayai anak yang bukan lahir dari rahimku? Dengar ya Kak Hana, Sari menyela sambil mendekat. Kak Aris itu butuh wanita yang bisa melayani, bukan cuma wanita yang sibuk hitung uang di depan laptop. Kak Sinta memberikan apa yang tidak bisa kakak berikan. Dan sekarang, lebih baik kakak kooperatif. Tanda tangani surat-surat itu, atau kakak tidak akan pernah tahu di mana anak kakak berada. Mereka melempar beberapa map di depanku. Surat penyerahan hak asuh anak secara sukarela, dan surat pengalihan seluruh aset toko. Mereka ingin menghapus jejakku sepenuhnya. Mereka ingin aku pergi dengan pakaian di badan, tanpa anak, tanpa harta, seolah-olah aku tidak pernah ada dalam hidup mereka. Aku mencoba meraih ponselku untuk menelpon polisi, tapi Sari dengan cepat merampasnya. Jangan bodoh, desis Sari. Polisi butuh waktu, dan dalam waktu itu, anakmu bisa saja sudah pindah ke kota lain bersama Kak Sinta. Kamu mau ambil resiko itu? Aku merasa seperti hewan buruan yang terjepit di sudut gelap. Semua akses hukum yang kusiapkan terasa sia-sia, karena mereka memegang jantung hatiku. Pengacaraku tidak bisa bergerak tanpa izin dariku. Dan saat ini, lidahku keluh. Aris kemudian masuk. Dia tidak berani menatap mataku. Dia berdiri di belakang ibunya, seperti pengecut yang bersembunyi di balik ketiak orang tua. Han, tolong. Suara Aris bergetar. Tapi bukan karena penyesalan, melainkan karena ambisi. Tanda tangani saja, aku janji anak kita akan baik-baik saja. Aku hanya ingin kita semua hidup tenang. Aku butuh rumah ini untuk Sinta dan ibu. Kamu kan kuat, kamu bisa bangun bisnis lagi dari nol. Mendengar itu, ada sesuatu yang patah sekaligus mengeras di dalam dadaku. Bagaimana bisa seseorang yang pernah tidur di sampingku selama ribuan malam bisa berkata setega itu? Mereka menganggap kekuatanku sebagai alasan untuk merampokku. Aku memegang pulpen yang mereka sediakan. Tanganku gemetar hebat. Di satu sisi, aku ingin menandatanganinya demi keselamatan anakku. Di sisi lain, aku tahu, jika aku melakukannya sekarang, mereka akan benar-benar menghancurkanku dan tidak akan pernah menepati janji mereka. Aku berada di titik terendah. Sebuah labirin tanpa jalan keluar. Aku harus memilih antara harga diriku atau nyawa kedua bagiku, anakku. Inilah klimaks dari penderitaanku, di mana kebaikan yang kutanam selama 7 tahun justru berbuah duri yang kini menusuk jantungku sendiri. Pena itu terasa seberat bongkahan batu di panganku. Aku melihat wajah Aris yang penuh harap, wajah ibu mertuaku yang penuh kemenangan, dan Sari yang menatapku seolah aku adalah pecundang yang sudah tamat. Dengan satu tanda tangan di atas materai ini, aku secara resmi melepaskan segalanya. Rumah, toko, dan seluruh aset yang kubangun dengan air mata dan kurang tidur selama 7 tahun. Sudah, bisikku lirih. Suaraku hampir tidak terdengar. Ibu mertuaku langsung menyambar map itu. Beliau memeriksanya dengan teliti. Senyumnya mengembang lebar. Bagus, begini kan enak. Kamu pergi baik-baik, kami pun tidak akan mempersulitmu. Anakku, aku menatap Aris dengan tatapan memohon. Mana anakku? Kalian sudah dapat apa yang kalian mau. Kembalikan anakku sekarang. Aris mendekat, tapi dia tidak membawa anakku. Han, untuk sementara biarkan anak kita ikut ibu dulu. Kamu kan sekarang tidak punya tempat tinggal, tidak punya pekerjaan. Biarkan dia di sini. Nanti kalau kamu sudah stabil, kamu boleh menjenguknya. Duniaku benar-benar runtuh. Mereka berbohong. Mereka tidak pernah berniat mengembalikan anakku. Mereka ingin aku pergi sendirian, hancur dan tak berdaya. Sementara anakku dijadikan jaminan agar aku tidak berani menuntut mereka di kemudian hari. Kalian manusia atau iblis? Suaraku bergetar hebat. Amarah yang selama ini kupendam kini meledak dalam diam. Sudahlah Kak, terima saja kenyataan. Sekarang silakan keluar dari rumah ini. Bawa baju-bajumu saja. Kami butuh tempat ini bersih sebelum Kak Sinta pindah besok pagi. Kata Sari sambil membuka pintu depan lebar-lebar. Aku berdiri. Aku tidak menangis lagi. Air mataku sudah kering. Aku berjalan menuju pintu, membawa satu tas kecil berisi pakaian.
Aku berhenti tepat di depan Aris. Aku menatap matanya dalam-dalam, membuat dia memalingkan wajah karena malu, atau mungkin takut. Ingat hari ini Aris, bisikku tepat di telinganya. Kamu pikir kamu telah mengambil segalanya dariku, tapi kamu lupa. Kamu hanya mengambil benda mati. Kamu tidak akan pernah bisa mengambil kecerdasanku dan restu Tuhan yang selama ini membuatmu hidup mewah. Aku melangkah keluar ke bawah guyuran hujan. Dinginnya air menyentuh kulitku, tapi hatiku jauh lebih dingin. Aku tidak punya tujuan. Aku tidak punya uang sepeser pun karena mereka telah memblokir semua aksesku. Namun di dalam saku bajuku, aku menggenggam sebuah benda kecil. Sebuah kartu memori cadangan yang sempat kuselamatkan dari brankas sebelum mereka membongkarnya. Di dalamnya bukan sertifikat, melainkan rekaman percakapan rahasia mereka malam itu. Rencana mereka untuk menyandra anakku dan memalsukan dokumen perusahaan. Ini adalah pilihan terakhirku. Aku akan menghilang malam ini. Aku akan membiarkan mereka merasa telah menang. Aku akan membiarkan mereka berpesta di atas kehancuranku. Karena aku tahu, sebuah bangunan yang dibangun di atas fondasi kebohongan dan air mata anak-anak tidak akan pernah bisa berdiri tegak. Aku akan mencari bantuan pada satu-satunya orang yang pernah kukenal sebelum aku bertemu Aris. Seseorang yang dulu pernah berhutang budi padaku. Ini adalah perjudian terakhir. Jika aku gagal, aku akan kehilangan anakku selamanya. Tapi jika aku berhasil, aku akan memastikan mereka merangkak memohon ampun di kakiku. Malam itu, aku duduk di bangku peron yang dingin dengan pakaian yang masih lembab. Di tanganku hanya ada selembar tiket bus kelas ekonomi menuju kota kelahiranku, sebuah tempat yang sudah 10 tahun kutinggalkan. Aku tidak punya apa-apa lagi, kecuali sebuah kartu memori di saku dan harga diri yang tercabik-cabik. Aku melihat bayanganku di kaca jendela bus yang kusam. Wanita di sana tampak sangat asing, layu, pucat, dengan mata yang kehilangan binar. Tapi di balik kerapuhan itu, ada sebuah janji yang terus kubisikan pada diriku sendiri. Aku akan kembali untuk anakku. Aku akan kembali sebagai badai yang akan meruntuhkan istana pasir mereka. Sepanjang perjalanan, aku tidak bisa memejamkan mata. Pikiranku melayang pada anakku. Apakah dia menangis mencari ibunya? Apakah Sinta memberinya makan dengan layak? Ataukah mereka hanya menjadikannya alat untuk memeras tenagaku di masa depan? Rasa sesak itu hampir membuatku ingin melompat dari bus dan berlari kembali ke rumah itu. Namun logikaku menahan. Kembali sekarang berarti menyerahkan diri pada singa tanpa membawa senjata. Sesampainya di kota tujuanku, aku berjalan kaki menuju sebuah rumah tua di pinggiran kota. Itu adalah rumah Pak Baskoro, seorang mantan pengacara senior yang dulu pernah kubantu biaya pengobatan istrinya saat aku baru saja merintis bisnis. Dia adalah satu-satunya orang yang bisa kupercaya. Pintu terbuka. Pak Baskoro muncul dengan wajah terkejut melihat keadaanku yang kacau balau. Aku tidak sanggup berkata banyak. Aku hanya menyerahkan kartu memori itu dan terjatuh lemas di teras rumahnya. "Pak, tolong aku. Mereka mengambil anakku," bisikku sebelum semuanya menjadi gelap. Saat aku terbangun, aku sudah berada di atas sofa yang nyaman. Pak Baskoro duduk di hadapanku dengan ekspresi sangat serius. Laptopnya terbuka di atas meja. "Hana," suaranya berat dan penuh wibawa. "Aku sudah melihat isi kartu memori ini. Rekaman percakapan itu adalah emas. Mereka tidak hanya melakukan pendelapan aset, tapi juga pemerasan dan penghilangan hak asuh secara paksa. Ini sudah masuk ranah pidana." Aku mencoba duduk tegak. "Tapi Pak, mereka punya surat-surat yang sudah kutandatangani. Aku menyerahkannya karena nyawa anakku terancam." Pak Baskoro tersenyum tipis. Sebuah senyum yang memberiku secercah harapan. Surat yang ditandatangani di bawah tekanan dan ancaman tidak memiliki kekuatan hukum, Hana. Apalagi jika kita bisa membuktikan bahwa aset-aset itu dibangun dari modal yang murni milikmu sebelum menikah. Tapi kita butuh waktu. Kamu harus tetap menghilang untuk sementara agar mereka lengah. Inilah pilihanku. Menghilang bukan berarti kalah. Aku akan membiarkan Aris, Sari, dan Sinta merayakan kemenangan mereka yang singkat. Aku akan membiarkan mereka menghabiskan sisa-sisa uang di rekening operasional yang sengaja kutinggalkan sedikit. Biarlah mereka merasa aman. Biarlah mereka berpikir bahwa Hana sudah mati tertimbun kesedihan.
Karena saat mereka mulai berebut harta yang sebenarnya sudah kosong, aku akan datang bersama hukum di belakangku. 3 minggu telah berlalu sejak aku meninggalkan rumah itu. Di bawah bimbingan Pak Baskoro, aku tidak hanya berdiam diri meratapi nasib. Aku menyewa sebuah kamar kecil di lantai atas rumahnya dan mengubahnya menjadi markas darurat. Dengan laptop pinjaman dan sisa tabungan rahasia yang tidak pernah mereka ketahui, aku mulai menyusun kembali potongan-potongan hidupku. Rencanaku sederhana, namun mematikan. Aku akan membiarkan mereka menghancurkan diri mereka sendiri. Aku memantau toko onlineku dari jauh menggunakan akun anonim. Seperti dugaanku, tanpa kendaliku, toko itu mulai goyah. Aris dan Sari tidak mengerti manajemen stok. Mereka hanya tahu cara mengambil uang dari lacikas. Pesanan mulai terlambat dikirim, pelanggan mulai membanjiri kolom komentar dengan cacian, dan reputasi yang kubangun selama 7 tahun hancur hanya dalam hitungan hari. Pak Baskoro berhasil memasang alat pemantau pada komunikasi digital mereka. Aku mendengar rekaman suara Sari yang panik menelpon Aris. "Mas, kenapa saldonya tinggal sedikit? Supplier kain menagih utang dan mereka mengancam akan menarik semua barang kalau tidak dibayar sore ini." Lalu suara Aris yang frustasi. "Pakai uangmu dulu, Sar. Uangku habis untuk bayar uang muka mobil baru Sinta dan perhiasan ibu." Aku tersenyum mendengarnya. Mereka mulai saling menyalahkan. Ego dan keserakahan mereka adalah bensin yang siap membakar rumah itu sendiri. Saat mereka sibuk bertengkar tentang uang yang mulai menipis, aku sibuk mengumpulkan berkas-berkas pengadilan. Pak Baskoro sudah mendaftarkan gugatan pembatalan semua dokumen yang kuparaf di bawah ancaman itu. Namun, fokus utamaku tetap satu, anakku. Melalui seorang informan, aku tahu bahwa anakku kini lebih sering dititipkan pada pengasuh bayaran karena Sinta terlalu sibuk bersosialisasi sebagai istri pengusaha sukses. Hati ibu mana yang tidak sakit? Tapi aku harus menahan diri. Aku tidak boleh menjemputnya dengan cara ilegal, karena itu akan membuat Aris punya alasan untuk menjebloskanku ke penjara. "Hana," panggil Pak Baskoro sore itu. "Waktunya sudah tiba. Semua bukti transfer dari rekening tokomu ke rekening pribadi Sinta sudah terkumpul. Ini adalah bukti penggelapan dalam keluarga. Besok, kita akan kirimkan kejutan pertama untuk mereka." Aku melihat amplop itu. Isinya adalah surat somasi dan panggilan pengadilan. Aku menarik nafas panjang. Selama ini aku hanya bertahan, mencoba lari dari rasa sakit. Tapi mulai besok, aku akan berdiri tegak. Aku akan mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Dan yang terpenting, aku akan menjemput anakku dari tangan-tangan yang tidak pernah benar-benar mencintainya. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku bisa tidur tanpa air mata. Aku bermimpi tentang anakku, dan dalam mimpi itu, aku tidak lagi melarikan diri. Aku sedang berjalan pulang, dan kali ini aku membawa kunci untuk mengunci mereka di balik jeruji penyesalan. Ada sebuah pepatah yang mengatakan bahwa kebohongan bisa berlari cepat, namun kebenaran suatu saat akan melampauinya. Di rumah yang dulu kusebut surga, badai itu akhirnya tiba, bukan dalam bentuk kemarahan fisik, melainkan dalam bentuk sebuah amplop coklat berlogo pengadilan yang diantarkan oleh seorang petugas pagi itu. Aku tidak di sana untuk melihatnya, tapi Pak Baskoro memastikan informan kami melaporkan setiap detailnya. Bayangkan wajah Aris saat membaca surat somasi itu. Bayangkan wajah ibu mertuaku saat menyadari bahwa seluruh aset yang ia pikir sudah aman atas nama putranya, kini sedang digugat atas dasar pemerasan dan pemalsuan dokumen. Tapi yang paling menarik adalah apa yang terjadi di dalam rumah itu setelahnya. Seperti tikus yang terjepit di kapal yang bocor, mereka mulai saling menggigit. Sinta, wanita yang selama ini dipuja Aris, mulai menunjukkan wajah aslinya. Suaranya yang dulu lembut kini berubah menjadi tajam. "Mas, kenapa namaku ikut terseret dalam laporan penggelapan ini? Kamu bilang uang itu aman. Kamu bilang Hana sudah menyerah. Aku tidak mau masuk penjara hanya karena urusan tokomu yang bangkrut itu." Lalu suara Aris yang membela diri dengan lemah. "Sinta, tenanglah. Ini hanya gertakan Hana. Dia tidak punya uang lagi untuk membayar pengacara." "Gertakan? Pengacaranya itu Baskoro, Aris. Dia pengacara kelas kakap," teriak Sinta.
Bisnis yang mereka curi dariku kini benar-benar mati. Pemasok berhenti mengirim barang karena utang yang menumpuk. Rekening yang mereka kuasai telah dibekukan oleh bank atas perintah pengadilan sebagai sita jaminan. Mereka punya rumah mewah tapi tak punya uang untuk membeli susu bayi. Mereka punya mobil baru tapi tak punya uang untuk mengisi bensin. Aris mencoba menelponku berkali-kali. Ratusan pesan masuk ke ponselku. Isinya berubah-ubah, mulai dari ancaman, makian, hingga permohonan maaf yang terdengar sangat menjijikkan. Dia memintaku demi anak kita untuk mencabut tuntutan itu. Dulu kata-kata demi anak akan membuatku luluh, tapi sekarang kata-kata itu justru menguatkan niatku. Justru demi anakku, aku harus memisahkan dia dari lingkungan yang penuh dengan pencuri dan pembohong. Aku harus menunjukkan padanya bahwa ibunya adalah wanita yang bisa berdiri tegak meski telah dihancurkan berkali-kali. Sore itu, aku berdiri di depan gedung pengadilan untuk mediasi pertama. Aku mengenakan pakaian terbaikku. Aku tidak tampak seperti wanita yang terusir dan hancur sebulan yang lalu. Saat mobil Aris yang sudah tampak tidak terawat itu berhenti di lobi dan dia turun dengan wajah kuyu bersama ibu dan adiknya, aku hanya menatap mereka dari balik kacamata hitamku. Tidak ada benci, tidak ada dendam yang meluap. Yang ada hanyalah rasa syukur karena Tuhan telah melepaskan topeng mereka lebih cepat. "Ayo, Pak Baskoro," kataku sambil melangkah masuk. "Mari kita ambil kembali apa yang seharusnya tidak pernah mereka sentuh." Ruang mediasi itu terasa sempit bagi mereka, tapi terasa sangat lapang bagiku. Aku duduk di satu sisi meja panjang, didampingi Pak Baskoro yang tampak tenang. Di hadapanku, Aris, ibu mertua, dan Sari duduk berjajar dengan bahu yang merosot. Tidak ada lagi keangkuhan, tidak ada lagi tawa mengejek, hanya ada wajah-wajah pucat yang penuh kecemasan. Aris mencoba menatapku, matanya memerah seolah ingin meminta belas kasihan. Tapi aku memalingkan wajah. Hatiku sudah terkunci rapat untuknya. Pihak penggugat, Ibu Hana menuntut pembatalan seluruh dokumen pengalihan aset dan menuntut hak asuh penuh atas anaknya. Ujar mediator dengan nada datar. Pihak tergugat, apakah ada pembelaan? Aris hendak bicara, tapi ibu mertuaku memotong lebih dulu. Pak, kami ini keluarganya. Kami hanya mengamankan aset karena Hana sedang tidak stabil secara mental. Dia meninggalkan rumah begitu saja. Tidak stabil, Pak Baskoro menyela sambil mengeluarkan sebuah tablet. Mari kita dengarkan siapa yang sebenarnya tidak stabil dan melakukan intimidasi. Begitu rekaman itu diputar, suasana ruangan langsung membeku. Aris menunduk dalam-dalam, tangannya gemetar. Sari terlihat sangat ketakutan, sementara ibu mertuaku hanya bisa ternganga. Bukti itu telak. Mereka tertangkap basah melakukan pemerasan dan penyanderaan emosional. Ini belum semuanya, lanjut Pak Baskoro. Kami juga memiliki bukti aliran dana ilegal dari perusahaan Ibu Hana ke rekening pihak ketiga yang bernama Sinta. Jika kasus ini berlanjut ke ranah pidana, kalian semua bisa berakhir di penjara hari ini juga. Cukup Aris, kataku, memutus kalimatnya. Untuk pertama kalinya aku berbicara langsung padanya. Suaraku sangat tenang namun tajam. Aku tidak ingin memenjarakan ayah dari anakku, tapi aku ingin kalian menandatangani surat pengembalian hak asuh anak detik ini juga dan keluar dari rumah serta tokomu tanpa membawa apapun kecuali pakaian kalian sendiri. Tapi Han, kami mau tinggal di mana? Tanya ibu mertuaku dengan suara yang kini memelas. Tinggallah di rumah yang kalian banggakan itu di Gria Asri. Bukankah ada Sinta di sana? Jawabku pedas. Aku tahu, rumah itu sudah terancam disita bank, karena Aris tidak bisa membayar cicilannya lagi. Dengan tangan bergetar, mereka satu persatu menandatangani dokumen kekalahan mereka. Aku melihat mereka memberikan kunci rumah dan akses toko kembali padaku. Tapi yang paling penting, mereka menyerahkan sebuah alamat tempat anakku berada saat ini. 1 jam kemudian, aku sampai di sebuah taman kecil tempat anakku dititipkan. Begitu melihatnya, seluruh pertahananku runtuh. Aku berlari memeluknya, mencium aromanya yang sangat kurindukan. Dia memanggil namaku. Mama! Itu adalah kata terindah yang pernah kudengar. Di momen itu, harta dan toko tidak lagi penting. Kemenangan sejatiku adalah saat aku bisa mendekapnya kembali tanpa rasa takut akan kehilangan lagi. Aku melihat ke arah langit yang mulai cerah setelah hujan. Pengkhianatan mereka memang sempat menghancurkan duniaku,
Tapi ternyata itu adalah cara Tuhan untuk mengeluarkan sampah dari hidupku. Aku kembali mendapatkan rumahku, usahaku, dan anakku. Tapi kali ini, aku kembali sebagai wanita yang jauh lebih kuat dan merdeka. Pagi ini, matahari terasa jauh lebih hangat di kulitku. Sudah 1 bulan berlalu sejak hari di ruang mediasi itu. Aku kembali ke rumahku. Rumah yang kini terasa jauh lebih luas dan lega karena tidak ada lagi aura kebohongan di dalamnya. Setiap pagi, aku terbangun oleh suara tawa aku, bukan lagi oleh rasa cemas atau curiga. Aku memulai segalanya dari awal, tapi kali ini dengan fondasi yang jauh lebih kokoh. Aku mengganti semua kunci, mengganti semua sistem di toko onlineku, dan yang paling penting, aku mengganti seluruh orang yang ada di sekelilingku dengan mereka yang benar-benar tulus. Namun, gema masa lalu kadang masih terdengar di depan gerbangku. Kemarin sore, aku melihat sebuah mobil tua berhenti di depan rumah. Itu Aris. Dia tidak turun dari mobil, hanya menatap rumah ini dari kejauhan dengan tatapan yang kosong. Aku tahu dari kabar yang beredar. Hidupnya kini berantakan. Sinta meninggalkannya begitu tahu Aris tidak lagi memiliki akses ke uangku. Rumah di Geria Asri itu benar-benar disita bank. Sekarang, Aris harus tinggal di kontrakan sempit bersama ibu dan Sari. Kabarnya mereka sering bertengkar setiap hari, saling menyalahkan atas kemiskinan yang kini menghimpit mereka. Dulu, mungkin aku akan merasa kasihan, tapi sekarang, aku hanya merasa hambar. Kasihan adalah untuk mereka yang tertimpa musibah, bukan untuk mereka yang dengan sengaja merancang kehancuran orang lain, lalu terjatuh ke dalam lubangnya sendiri. Ibu mertuaku juga sempat mengirim pesan, memintaku meminjamkan uang untuk biaya pengobatan tensinya yang naik. Aku hanya membalasnya dengan sopan. Maaf Bu, semua aset Hana kini dikelola oleh Badan Hukum untuk masa depan cucu ibu. Hana tidak punya wewenang untuk mengeluarkan uang selain untuk keperluan anak. Bahkan Sari, yang dulu begitu angkuh dengan barang-barang bermereknya, kini kabarnya harus bekerja sebagai pegawai toko biasa untuk membantu ekonomi keluarganya. Dia yang dulu meremehkan pekerjaanku, kini harus merasakan betapa beratnya mencari uang halal dari bawah. Aku tidak merasa menang karena mereka menderita. Aku merasa menang karena aku berhasil melepaskan diri dari racun yang selama ini kupikir adalah obat. Bisnisku mulai pulih. Kepercayaan pelanggan yang sempat hilang, kini kembali setelah aku secara terbuka meminta maaf dan memberikan kompensasi atas kesalahan manajemen saat aku pergi kemarin. Orang-orang menghargai kejujuranku. Aku menyadari satu hal penting. Uang bisa dicuri, aset bisa diambil, tapi kemampuan dan integritas adalah sesuatu yang melekat dalam diri. Selama aku memiliki itu, aku tidak akan pernah benar-benar jatuh. Aku berjalan menuju kamar anakku, melihatnya tertidur pulas dengan boneka kesayangannya. Inilah hidupku yang baru. Hidup yang tidak lagi dibangun di atas pasir, melainkan di atas batu karang kejujuran. Perjalanan ini memang pahit, tapi tanpanya, aku mungkin masih menjadi wanita bodoh yang memelihara serigala di dalam rumahnya sendiri. Hari ini adalah hari terakhir aku menyandang status sebagai istri Aris. Di koridor pengadilan ini, aku menunggu giliran untuk masuk ke ruang sidang. Aku tidak datang dengan amarah. Aku datang dengan kelegaan yang luar biasa. Bagiku, dokumen perceraian ini bukan sekedar kertas, tapi sertifikat kebebasanku. Aku merasakan kehadiran seseorang di sampingku. Aroma parfum yang sangat kukenal, namun kini terasa asing dan menyesakan. Aris duduk di sana. Penampilannya jauh berbeda dari 2 bulan lalu. Kemejanya tampak kusut, wajahnya kusam, dan matanya cekung seolah tidak pernah tidur nyenyak. "Han," suaranya serak, nyaris berbisik. Apa tidak ada kesempatan kedua? Aku sudah kehilangan segalanya. Sinta pergi membawa semua sisa uangku. Ibu sakit-sakitan. Dan Sari, dia tidak mau lagi bicara denganku. Aku menoleh padanya. Menatapnya bukan sebagai musuh, tapi sebagai orang asing yang pernah singgah. "Mas, kamu tidak kehilangan segalanya. Kamu hanya sedang mendapatkan hasil dari apa yang kamu tanam. Kamu kehilangan aku bukan karena Sinta, tapi karena kamu memilih untuk mematikan hati nuranimu." Aku hilaf, Han.
Aku tertipu oleh manisnya kata-kata mereka. Ucapnya lagi, mencoba meraih tanganku, namun aku menariknya dengan lembut. Khilaf itu 1 kali, Mas. Tapi berbohong selama 2 tahun, menyembunyikan pernikahan siri dan bersekongkol dengan ibu serta adikmu untuk merampokku, itu bukan khilaf. Itu adalah karakter. Kami berdiri bersamaan. Di dalam ruang sidang, di depan hakim, aku melihat Aris tertunduk lesu saat membacakan ikrar talak. Tidak ada air mata yang jatuh dari mataku. Aku hanya merasa sebuah beban berat yang selama ini menindih pundakku, akhirnya diangkat oleh semesta. Setelah sidang usai, kami berjalan keluar menuju parkiran. Sebelum dia pergi dengan motor tua yang dipinjamnya dari teman, aku memberikan 1 amplop kecil padanya. Aris membukanya dengan tangan gemetar. Mungkin berharap itu adalah uang. Ternyata itu hanyalah foto anak kita yang sedang tersenyum ceria di sekolah barunya. Ini adalah pengingat untukmu, Mas, kataku sebelum menutup pintu mobil. Bahwa anak kita akan tumbuh besar dan sukses tanpa sepeser pun uang haram yang dulu kamu rencanakan. Kamu boleh menemuinya sekali sebulan, tapi jangan pernah sekalipun kamu membawa aura kebohonganmu di depannya. Hargai dia, jika kamu tidak bisa menghargai dirimu sendiri. Aku melaju pergi meninggalkan Aris yang terpaku di pinggir jalan. Di kaca spion, sosoknya semakin kecil dan akhirnya menghilang. Aku menyalakan musik di mobilku. Sebuah melodi yang riang. Aku bukan lagi korban. Aku adalah pemenang dari badai yang tadinya dikira akan menenggelamkanku. Malam ini, aku akan merayakan ini dengan makan malam sederhana bersama anakku dan Pak Baskoro yang sudah seperti ayah bagiku. 1 bab gelap dalam hidupku telah selesai ditulis. Sekarang, aku memegang pena baru untuk menulis bab berikutnya, di mana aku adalah penulis tunggal atas kebahagiaanku sendiri. 1 tahun telah berlalu sejak ketukan palu hakim itu membebaskanku. Kini, aku berdiri di beranda kantorku yang baru. Sebuah bangunan kayu minimalis yang menghadap langsung ke arah laut. Toko onlineku yang dulu hampir hancur, kini bertransformasi menjadi sebuah jenama fashion muslimah yang memberdayakan ratusan ibu tunggal di daerahku. Aku belajar bahwa pengkhianatan paling keji sekalipun tidak akan bisa menghentikan langkah seseorang yang memiliki kejujuran di hatinya. Aku memeluk putri kecilku. Dia tumbuh menjadi anak yang cerdas dan penuh empati. Dia tidak pernah kekurangan kasih sayang, meski ayahnya hanya hadir sebagai sosok yang sesekali berkunjung dengan rasa malu yang masih membekas. Aku dengar Aris kini bekerja sebagai kurir pengiriman barang, sebuah pekerjaan yang dulu sering ia remehkan saat ia masih menikmati uang dari hasil keringatku. Ibu mertua dan Sari, mereka hidup dalam kesederhanaan yang pahit di kampung halaman, jauh dari hiruk-pikuk gaya hidup mewah yang dulu mereka curi dariku. Terkadang, kehilangan segalanya adalah satu-satunya cara bagi seseorang untuk belajar tentang arti menghargai. Aku tidak menaruh dendam. Dendam adalah beban yang terlalu berat untuk dibawa lari menuju kesuksesan. Aku memilih untuk melepaskan, namun tidak melupakan. Pengalaman pahit bersama mereka adalah guru terbaikku, yang mengajarkanku bagaimana cara membedakan antara ketulusan dan kemunafikan. Bagi siapapun yang saat ini sedang berada di posisi yang sama denganku dulu, terpuruk, dikhianati, dan merasa dunia sudah berakhir, dengarkan ini. Jangan pernah biarkan pengkhianatan orang lain membuatmu kehilangan dirimu sendiri. Tetaplah menjadi orang baik, tapi jangan menjadi orang baik yang bodoh. Bangunlah benteng perlindunganmu dengan kecerdasan dan hukum, karena pada akhirnya, kejahatan mungkin bisa menang di babak awal. Namun kebenaran selalu punya cara untuk menjadi pemenang di babak terakhir. Aku Hana. Aku pernah dihancurkan, tapi aku memilih untuk menyusun kembali kepingan-kepingan itu menjadi sesuatu yang jauh lebih indah dan berkilau. Matahari mulai terbenam di ufuk barat, memberikan warna keemasan pada permukaan laut. Aku menggandeng tangan anakku, berjalan menyusuri pantai. Masa lalu sudah selesai. Masa depan ada di tanganku. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa benar-benar utuh.